Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sisi Paramita, mahasiswi Psikologi semester 2 IAIN Kediri. Saat ini saya akan menjelaskan tentang apa itu memori. Apa saja jenis-jenis dan teori-teori memori, dan bagaimana proses penyimpanan memori ke dalam otak. Kemudian apa saja sih gangguan-gangguan dalam memori? Oke, sebelumnya saya akan bertanya kepada kalian, apakah kalian masih ingat kenangan-kenangan waktu kalian masih TK dulu? Apakah kalian juga masih ingat tentang siapa orang yang pertama kali kalian ajak kenalan waktu awal masuk SMA dulu, dan mengapa kalian tidak bisa mengingat materi pelajaran yang sudah dibahas 2 minggu yang lalu? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Semua hal tersebut terjadi karena merupakan proses-proses dari penyimpanan memori ke dalam otak. Setiap manusia pasti melibatkan memori ketika mereka melakukan kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti hal apa saja yang sudah terjadi dan apa saja hal-hal yang akan mereka lakukan. Hal tersebut merupakan bagian dari memori. Oke, selanjutnya memori sendiri dapat diartikan sebagai ingatan. Memori merupakan alat atau tempat menerima, mengelola, dan menyimpan informasi ke dalam otak dan bisa digunakan kembali informasi tersebut. Oleh karena itu, memori mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Oke, selanjutnya tentang jenis-jenis memori. Jenis-jenis memori ada 3. Yang pertama yaitu memori sensori. Memori sensori merupakan proses penyimpanan memori melalui jalur syaraf-syaraf sensoris yang berlangsung dalam waktu yang sangat pendek. Sebagai contoh, ketika kalian akan melihat berbagai hal atau ratusan hal ketika kalian berjalan selama beberapa menit saja. Meskipun perhatian kalian tertuju pada sesuatu hal, namun hal tersebut akan terlupakan oleh sesuatu hal yang lain dari sekian banyak yang ditangkap oleh indera penglihatan kalian. Nah, seperti halnya ketika kalian akan pergi ke sebuah mall. Kalian berpikir dari rumah bahwa kalian akan membeli sepatu dan perlengkapan alat tulis saja ketika sampai di mall. Nah, sampainya kalian di mall, kalian akan ditujukan penglihatan kalian pada beberapa stand yang ada di mall, yang kemungkinan akan menarik perhatian kalian. Nah, ternyata kalian tertarik pada salah satu stand, yaitu stand baju, di mana dalam stand tersebut ada salah satu baju yang lagi tren. Kemudian baju tersebut kalian beli. Nah, seperti itulah berlangsungnya memori sensoris. Yang kedua yaitu memori jangka pendek. Memori jangka pendek yaitu proses penyimpanan memori yang berlangsung secara sementara. Yang ketiga yaitu memori jangka panjang. Memori jangka panjang yaitu proses penyimpanan memori yang relatif permanen. Dari ketiga jenis memori tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat sekali, seolah-olah mereka tidak bisa terpisahkan begitu saja. Informasi akan selalu diterima oleh memori sensoris, kemudian akan diteruskan ke dalam memori jangka pendek, dan yang lainnya akan hilang. Dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang akan ada proses seleksi lagi, dan yang tidak diteruskan juga akan dilupakan. Untuk selanjutnya yaitu tentang teori-teori memori.
Teori-teori dalam memori ada 3, yaitu yang pertama, teori motivated forgetting. Menurut teori ini, seseorang akan cenderung berusaha melupakan hal-hal yang menyakitkan. Hal-hal yang tidak menyenangkan atau menyakitkan ini akan cenderung ditekan atau tidak diperbolehkan muncul kembali dalam kesadaran mereka. Teori ini berdasarkan atas teori psikoanalisis yang dipelopori oleh Freud. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa teori ini juga berpendapat bahwa informasi yang sudah disimpan masih selalu ada. Yang kedua yaitu teori retrieving failure. Teori ini pada hakikatnya menyatakan bahwa informasi yang telah disimpan ke dalam memori jangka panjang akan selalu ada. Namun kegagalan untuk mengingat informasi tersebut tidak disebabkan tidak adanya petunjuk yang sesuai. Dengan demikian, jika disajikan petunjuk yang sesuai, maka informasi tersebut pasti dapat ditelusuri dan diingat kembali. Yang ketiga yaitu tentang lupa karena sebab-sebab fisiologis. Para peneliti sependapat bahwa setiap penyimpanan akan diiringi berbagai perubahan fisik di otak. Perubahan fisik ini disebut dengan engram. Gangguan pada engram ini mengakibatkan amnesia atau lupa ingatan. Oke, selanjutnya yaitu tentang proses penyimpanan memori ke dalam otak. Dimulai dari munculnya informasi, di mana informasi tersebut akan masuk ke dalam short term memory atau memori jangka pendek. Di dalam memori jangka pendek atau short term memory ada 3 hal yang paling penting, yaitu putaran artikulasi, visual spatial sketchpad, dan koordinasi aktivitas. Untuk selanjutnya yaitu informasi tersebut akan mengalami pengulangan atau repetisi. Jadi pengulangan yang berkali-kali akan membentuk atau membuat sebuah penguatan. Penguatan daripada pengulangan tersebut yang nantinya akan masuk ke dalam long term memory atau memori jangka panjang. Dalam long term memory ada yang disebut dengan recall atau mengingat kembali. Jika konteks pada waktu itu sesuai dengan konteks saat coding atau pengkodean. Jadi caranya supaya informasi tersebut dapat dipanggil kembali, maka kalian harus membuat sebuah pengkodean terlebih dahulu terhadap informasi yang akan kalian terima. Karena dalam long term memory ada karakteristik tertentu, yaitu karakteristik tetap, hilang tertutup, dan rusak karena sistem syaraf. Jadi proses terjadinya lupa dikarenakan adanya kerusakan pada sistem syaraf yang ada di dalam otak sehingga menjadikannya lupa. Nah, itulah sebabnya mengapa kita tidak bisa mengingat materi pelajaran yang telah dibahas 2 minggu yang lalu ataupun beberapa bulan yang lalu. Maka dari itu, supaya materi pelajaran tersebut bisa dengan mudah kita panggil kembali, maka setidaknya kita mengulang-ulangnya setidaknya dalam waktu seminggu, entah itu 2 kali ataupun 1 kali, supaya materi tersebut masuk ke dalam long term memory dan akan mudah kita panggil kembali di saat waktu yang kita butuhkan. Oke, selanjutnya yaitu tentang gangguan-gangguan pada memori. Antara lain yang pertama yaitu lupa. Lupa merupakan suatu peristiwa di mana kita tidak dapat atau tidak bisa memproduksi tanggapan-tanggapan kita, sedangkan
itu dalam keadaan sehat. Dan yang kedua yaitu amnesia. Amnesia merupakan suatu peristiwa di mana kita tidak dapat memproduksi tanggapan-tanggapan kita karena keadaan memori kita sedang tidak sehat, seperti karena geger otak. Dan yang ketiga yaitu dejavu. Dejavu merupakan suatu peristiwa di mana kita seakan-akan pernah mengenal sesuatu tersebut, padahal sebenarnya kita belum pernah mengenal sesuatu tersebut. Seperti ketika kita jalan-jalan kemana gitu, kemudian bertemu sama seseorang, kemudian kita menyapa seseorang tersebut dan bertanya, saya kok pernah ketemu kamu ya, di mana ya? Nah, seperti itulah dejavu. Dan yang keempat yaitu jamezvu. Jamezvu merupakan kebalikan daripada dejavu, di mana kita seakan-akan tidak kenal peristiwa tersebut, padahal peristiwa tersebut sudah pernah terjadi kepada kita. Ya, sekian, terima kasih penjelasan dari saya tentang memori. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf karena di sini saya juga masih dalam tahap belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.